apakah dia batu pasir lempungan atau serpek, kemudian mana dari interval yang litologi itu bisa menjadi reservoir, apa kemungkinan isi fluida serta di mana kira-kira tempat fluidanya. Nah, itu kira-kira isi dari praktikum siang ini. Next, Mbak. Ya, jadi log kualitatif ini teman-teman mestinya familiar. Ini adalah data geofisika yang direkam sepanjang lubang pemboran. Nah, kemarin pada acara pertama, ya mudah-mudahan teman-teman geofisika juga sudah dapat pendapatan dari Pak Jod, itu waktu kita ngebor, jadi pemboran itu kan kita pertama membuat lubang bor dalam kondisi bor itu belum di casing ya, belum dikasih selubung baja. Itu saat ngebor kita punya data. Data pertama adalah data cutting selubung bor, nanti ada data core atau sampel batuan inti, maupun nanti setelah selesai sebelum pemasangan casing itu kita melaksanakan pengambilan data log geofisika. Nah, proses itu disebut dengan logging. Nah, logging kita akan punya data dalam bentuk kurva. Ya, jadi data log geofisika itu biasanya diambil per setengah feet, alatnya dimasukkan, dari bawah ditarik ke atas, alat merekam setiap setengah feet, data-datanya banyak. Ya, next. Lanjut. Sebentar. Di tempat saya, ini agak benar. Oke, jadi log geofisika itu contohnya dulu aja Pak, sebelum kita lakukan kerja. Ada contoh log nggak? Next gitu ya. Apa namanya? Gambar log gitu ya. Dia kan punya. Next. Terus lagi yang nah ini teman-teman contoh seperti ada log yang namanya gamma ray. Nah ini yang bagus ya. Di kiri itu ada SGR, itu spektral gamma ray, jadi log yang berdasarkan radioaktif, gitu ya. Kemudian ada SP, spontaneous potential, ada log resistivitas di track ketiga, itu ada LLD, itu namanya lateral log dip, ada LLS, lateral log shallow, ada MSFLC, micro spherical focus log curve. Kemudian ada log densitas atau ROBI, Rho itu densitas ya, B itu bulk, Rho bulk, gram per cm kubik. Ada TNPH, itu namanya log neutron, ada DIRO, nanti ada juga log satu lagi yaitu log solid. Jadi jenis log itu seperti itu, datanya dalam bentuk kurva, aslinya ini data digital ya, per setengah bit. Nah, kita kenalkan singkat ya, log gamma ray yang warna hijau, ya, warna hijau di track nomor 2, itu biasanya menggambarkan salinous content atau kandungan lempung serpe. Kalau gamma ray tinggi ya, gamma ray itu diukur dalam API, itu adalah Treat API, yaitu American Petroleum Institute, dari 0 sampai 150 ya, yang di hydrolog itu atau sampai 200. Prinsipnya dia mengukur kelempungan. Kalau gamma ray-nya tinggi, ya sifat kelempungannya atau salinous content-nya tinggi. Sementara kalau gamma ray rendah, sifat kelempungannya rendah. Jadi kalau batu pasir biasanya gamma ray-nya rendah, lempung gamma ray-nya tinggi. SP yang itu spontaneous potential dalam bilik volt, itu biasanya sebagai indikasi kualitatif untuk interval-interval yang permeable atau non permeable. Jadi perhatian pertama intro saya sampaikan bahwa reservoir itu syaratnya dua ya, dia porus ya, porositas tinggi dan
permeabilitas tinggi atau permeable. Nah, yang permeable biasanya ditunjukkan oleh log SP yang deflected. Deflected itu maksudnya dia tidak ada di garis tengah yang nol. Dia punya nilai baik ke kiri negatif atau positif ke kanan gitu. Nah, kalau yang dia di tengah, yang di zona sel ya, misalkan di zona ini, ambil anotasi. Oh, bisa anotasi, yang anotasi di share dulu Pak. Tidak bisa anotasi. Artinya di screen-nya Mbak Mira itu bisa. Oke lah, intinya kalau dia eh, flat saja itu biasanya sale atau tight zone. Sementara kalau dia permeable biasanya SP yang tentu deflected. Kemudian yang kedua atau berikutnya track di nomor 3 ya, karena nomor 3 itu kan kedalaman. Track nomor 3 itu adalah log resistivitas. Nah, ada yang dalam, yang warna apa ya, magenta tua, kemudian atau ungu tua, kemudian ada yang eh, sorry, yang merah ya, yang magenta itu warna magenta itu LLS, kemudian MSFL itu yang ungu. Nah, log resistivitas ini mengukur resistivitas batuan. Biasanya reservoir itu dicirikan oleh resistivitas yang tinggi kalau dia isinya hidrokarbon. Jadi teman-teman ingat kalau hidrokarbon biasanya resistivitasnya tinggi. Tapi resistivitas tinggi juga bisa karena tight zone. Jadi batuan yang tight, yang padat itu dia juga resistivitasnya tinggi. Kalau batu pasir yang porus, isinya air, biasanya resistivitasnya rendah. Nah, jadi bagaimana membedakan bahwa reservoir kita itu isinya hidrokarbon, baik minyak atau gas, dengan interval yang tight atau kecil ya. Nanti kita lihat log di sebelah kanan, track 4. Ada log densitas dan neutron. Log densitas dan neutron ini menggambarkan porositas. Nanti bisa kita hitung ya secara kuantitatif. Tapi kalau secara kualitatif, zona poros itu yang porositas, nilai porositas. Oke, kemudian, nah di track ketiga, log resistivitas itu selain menunjukkan kemungkinan isi fluida ya, kalau hidrokarbon dia tinggi, kalau water dia rendah, juga menunjukkan kadang-kadang permeabilitas kualitatif. Log ketiga log yang dalam, selo atau sangat selo ya, itu kalau dia berimpit kemungkinan zona itu permeabilitasnya rendah. Ya. Tapi kalau dia separasi itu kemungkinan dia permeable. Nanti di kuliah akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Jarod atau Pak Sugeng. Tapi kita bisa lihat itu yang mana yang Mbak Mira, saya bisa di-share untuk annotate ya. Harusnya biasanya ada di klik screen-nya Mbak Mira kan atas titik-titik itu, tapi nggak muncul annotate. Oke, oke. Nah, ya. Nah, ini tampilan log yang disebut dengan triple combo ya, karena ada 3 track di luar yang depth ya, ada yang gamma ray, ada yang resistivity, ketiga yang 4 itu track yang porositas. Oke, kembali ke depan, Mbak. Slide di depan. Nah, yang dari langkah kerja ya, langkah kerja di awal. Tadi, nah oke. Jadi nanti Mbak Mira dan teman-teman asli lain akan menjelaskan mengenai bagaimana menentukan litologi dan memfilter, ya, memberi color, warna atau simbol-simbol, dan membedakan mana yang coal. Coal batu bara harus kita filter karena coal ini sering misleading dengan keberadaan hidrokarbon. Jadi keberadaan hidrokarbon itu
diindikasikan ya dari resistivitas yang tinggi, log resistivitas di track ketiga, dan porositas yang rendah di track keempat, di mana density-nya atau Robi-nya rendah. Itu sering mislead dengan batu bara. Batu bara juga punya penampakan yang sama. Dia resistivitasnya tinggi, kemudian log Robi dan neutronnya dia mengindikasikan porus. Cuma batu bara itu punya penampakan yang khas, di mana density-nya akan ngedrop ya. Kalau reservoir biasa dia kecil tapi tidak sampai ngedrop. Tapi kalau batu bara nilai density atau Robinya itu bisa ngedrop di bawah, ada di bawah 2 gram per cc. Kalau batu pasir, reservoir batu pasir biasanya nggak sampai itu. Jadi nanti kita bisa bedakan, karena kalau beda nanti akan mengganggu ya interpretasi kita. Kemudian yang berikutnya setelah litologi adalah menentukan zona reservoir. Bedanya apa? Ya, tidak semua litologi bisa menjadi reservoir. Bedanya adalah litologi itu harus syaratnya tadi ya, porus permeable. Jadi tidak semua batu pasir bisa jadi reservoir. Ya, kalau kita meskipun kita punya batu pasir, tidak semua bisa menjadi reservoir. Kenapa? Karena ada batu pasir yang tight, porositasnya sangat rendah. Yang kita cari adalah batu pasir dengan porositas yang tinggi dan permeable. Ya. Nanti bisa dilihat dengan menggunakan beberapa overlay log gitu ya, misalkan overlay antara density dan Robi gitu ya, antara resistivity dan Robi. Berikutnya adalah menentukan jumlah hidrokarbon. Setelah kita tahu litologi ya, misalkan litologi ketemu sen gitu ya, selisen atau shale atau serpe. Ini yang serpe sama selisen biasanya kita impor dulu sementara. Kita mencari sen di langkah pertama. Langkah kedua, nyari sen yang porous permeable, karena tidak semua sen jadi reservoir. Langkah ketiga, tidak semua sen yang porous permeable itu isinya hidrokarbon. Dia bisa berisi air. Jadi harus kita cari sen yang isinya hidrokarbon. Nah, apa indikasinya? Nah, indikasinya adalah sen itu harus punya resistivitas yang tinggi, densitas yang cukup rendah, dan nanti ada separasi antara density neutron yang disebut dengan separasi positif. Nanti ada contohnya. Kemudian terakhir, nanti kalau sen itu isi hidrokarbon, pertanyaannya kira-kira isinya apa? Oil atau gas? Ya. Nah, nanti bisa diketahui dari lebar besaran separasi antara log Robi, ya. Robi itu log densitas dengan log neutron atau TNPH atau NPHI. Nah, itu langkah kerja, jadi ringkas. Next, Mbak. Nah, pertama menentukan log litologi, ya kita menggunakan beberapa log, ya ada gamma ray, ada SP, ada PF, tapi yang umumnya adalah gamma ray, karena PF itu kadang-kadang jarang ada, tidak selalu ada, fotoelektronfaktor. Dari SP bisa di overlay dengan gamma ray. Ya, berikut langsung contohnya, Mbak. Ya, next. Nah, ini adalah respon gamma ray terhadap beberapa jenis batuan. Nah, jadi di slide nomor berapa sih, Mbak? Figur 39 itu kita melihat ya, sekali lagi bahwa gamma ray yang tinggi, yang mendekati 100 API unit itu biasanya shale ya, di tengah itu. Kemudian sandstone, limestone, dolomite, coal, anhidrite, salt itu gamma ray-nya rendah. Ya, di antaranya ada selisen. Ya, selisen itu ya di terpaut paling atas. Nah, jadi kalau ditanyakan, kan kalau sel sama selisen sementara kita ignore sebagai reservoir atau non reservoir. Jadi reservoir kita mungkin dari sand atau limestone. Ya kalau coal sudah kita lepaskan tadi, jadinya dia Robinya sangat rendah, neutronnya sangat tinggi. Nah, pertanyaan bagaimana membedakan antara limestone dan sand? Keduanya bisa jadi reservoir. Nah, kita menggunakan next berikutnya karena gambarnya nggak bisa membedakan. Sama-sama low gamma ray antara sand dan limestone belum bisa dibedakan. Untuk membedakan sand dengan limestone yang paling powerful adalah menggunakan photoelectrical factor, VE, PEF log. Nah, biasanya batu pasir dicirikan oleh photoelectrical factor log yang kira-kira mendekati 2 lah, 1,8 sampai 2. Sementara kalau yang batu gamping itu nilainya besar, sekitar 5. Ya, jadi kita mudah membedakan dengan PF itu. Kalau tidak ada informasi itu, ya biasanya menggunakan informasi dari cutting atau core yang ada.
Sementara ini kita latihannya tidak akan membedakan itu, latihannya semuanya nanti lognya adalah log plastik ya, non karbonat. Jadi kemungkinan untuk latihan itu hanya ketemu batu pasir lempungan maupun serpeh. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya ya, untuk sandstone itu photoelectrical faktornya 1,8 berarti 2, kemudian density atau Robi ya, Robi log. Kalau saya bicara density itu Robi maksudnya sekitar 2,65 gram per cc. Ini density matrix ya. Density matrix itu densitas batuan ketika dia tidak punya porositas. Kalau batu gamping limestone, density matrixnya atau Robinya 2,71 gram per cc. Kalau dolomit 2,85 gram per cc. Yang umum yang jadi reservoir itu limestone dan sandstone. Jadi density matrix limestone 2,1 di atas density matrix sandstone yang 2,6. Jadi yang kelihatan beda sekali PF sama log. PF dari limestone sama sandstone. PF limestone atau batu gamping dari kalsi itu sekitar 5. Kalau sandstone hanya sekitar 2. Itu next. Nah, setelah kita tahu litologinya ya, dari menggunakan gamma ray, kalau ada PF ya bagus, tapi kalau nggak ada PF ya gamma ray. Pokoknya kalau cari zona reservoir sand, cari litologi yang sand itu yang gamma ray-nya rendah. Itu sementara. Yang kedua adalah menentukan zona reservoir. Yang sand itu yang ketemu pertanyaannya mana yang bisa jadi reservoir, artinya mana yang porous permeable. Nah, yang zona porous itu nanti diindikasikan dari density neutron atau sonic ya. Sonic mungkin hari ini tidak dicontohkan. Cirinya zona porous itu log density-nya itu tidak tinggi. Density di sini adalah RHOB ya, RHOB, raw bulk ya, density log. Itu nggak terlalu tinggi. Neutron itu langsung menunjukkan bacaan porositas. Ya relatif dia akan juga tinggi. Nah, neutron itu dipasang tadi di track keempat itu skalanya dari kanan ke kiri. Karena log density RHOB itu dari kiri ke kanan. Kemudian zona permeable tadi saya singgung ketiga log resistivitas antara yang deep, shallow, very shallow itu biasanya ada separasi, kemudian SP-nya dia deflected. Nah, ini ciri-ciri. Nanti saya tunjukkan contohnya. Lanjut, Mbak. Nah, kenapa log resistivitas itu bisa menunjukkan ada secara kualitatif permeability batuan? Karena ada yang namanya invasi. Saat pemboran, teman-teman kemarin diajari bagaimana mengetahui ya profil dari lumpur pemboran. Nah, saat lumpur itu mengenai batu pasir, formasi yang bisa jadi reservoir, maka lumpur itu akan menginvasi. Maksudnya sebagian material fluid dari lumpur itu akan masuk ke dalam reservoir, sehingga nanti di zona reservoir itu ada 3 zone. Ada flush zone, transition, dan uninvaded. Flush zone itu zona yang dipengaruhi oleh invasi fluida lumpur pemboran. Transisi itu ya sebagian dipengaruhi, sebagian tidak. Yang uninvaded itu tidak terpengaruh. Karena ada 3 zona, pada saat kita mengukur resistivitas log di track ketiga tadi, maka nanti nilainya bisa beda. Di uninvaded zone, karena dia masih virgin, kalau isinya hidrokarbon ya, masih original, dia RT-nya akan menunjukkan RT hidrokarbon, di mana RT resistivitas hidrokarbon itu tinggi. Sementara kalau kita di flush zone, di mana dipengaruhi oleh invasi lumpur pemboran, saat kita ngebor lumpur pemboran itu fluidanya adalah air laut misalkan ya, maka resistivitasnya rendah. Kalau kita bisa membandingkan antara resistivitas di uninvaded zone yang disusun oleh deep, kemudian yang very shallow yang di daerah yang ungu ya atau biru, kalau terjadi perbedaan maka terjadi invasi. Kalau terjadi invasi maka dia permeable. Kalau zona itu tidak permeable, zona yang tidak permeable apa contohnya? Misalkan shale atau survey. Ya, yang kedua misalkan tight zone, interval yang tight ya, sand yang tight atau batu gamping yang tight atau basement misalkan, maka tidak ada invasi. Kalau tidak ada invasi maka tidak ada perbedaan nilai resistivitas baik di zona yang sangat dalam, uninvaded, maupun di daerah yang very shallow ya, di flush zone. Maka kalau ketiga log resistivitas yang diambil di zona yang berbeda itu nilainya beda, maka kemungkinan ada permeabilitas di lapisan.
Itu penjelasannya. Lanjut, Mbak. Nah, ini contoh log resistivitas dan SP. SP itu tulisannya itu ada negatif, ada positif, resistivitas di kanan. Sebagai contoh yang pertama adalah zona sel atau lempung paling atas A1. A1 itu SP-nya flat saja ya, mengikuti garis tengah itu yang disebut dengan sel baseline. Cirinya resistivitas baik di zona deep atau zona shallow ya, ada dua ya. Long spacing itu di zona deep, short spacing di zona shallow, biasanya akan menunjukkan nilai resistivitas yang rendah. Kalau seri sen, karena pengaruh dari sen, biasanya SP-nya akan deflected ya, dia akan goyang ke kiri itu. Kemudian resistivitasnya agak naik. Kembali ke sel, sel sama dengan A1 ya, A2 sama dengan A1. Kemudian kalau zona itu adalah zona reservoir batu pasir tapi isinya fresh water, ya SP-nya akan deflected, menunjukkan ada permeabilitas, kemudian resistivitasnya akan naik. Nah, fresh water ini akan mirip dengan oil karena resistivitasnya tinggi. Sementara kalau saline water atau salt water di C3 ya, teman-teman perhatikan C3, dia porous permeable, menunjukkan SP-nya dia deflected, tidak mengikuti garis yang lurus sebagaimana sel, tapi long spacing-nya sangat rendah, deep-nya sangat rendah. Kalau short spacing-nya karena pengaruh dari fluid kompres berbeda. Jadi bisa dibedakan. Nah, bagaimana dengan zona sel? Zona reservoir batu pasir yang isinya reservoir itu di C2. Dia isinya adalah hidrokarbon. Ya, batu pasir isi hidrokarbon. Cirinya apa? Dia porous permeable. SP-nya harus deflected. Maka SP itu dia deflected ke kiri ya, cukup besar. Kemudian resistivitasnya tinggi, baik di short spacing, long spacing itu tinggi meskipun ada beda, gitu ya. Jadi kalau nanya gimana bedanya antara fresh water dan oil, itu bisa dilihat dari SP-nya ya, SP-nya beda sekali. Kalau resistivitasnya bisa cukup tinggi, tapi jarang sih yang kita ketemu fresh water di mana resistivitasnya tinggi. Yang paling sering adalah batu pasir dengan isi oil, cirinya SP-nya deflected, kemudian resistivitasnya tinggi, ya, nilai resistivitas di zona yang berbeda itu sebenarnya ada perbedaan. Nah itu, jadi sekali lagi ya, zona sel itu dijadikan oleh A1, A2, A4, A5, pokoknya zona A itu sel, cirinya SP-nya itu mengikuti sel baseline ya, sel baseline itu garis lurus dari atas ke bawah yang di tengah itu. Kemudian resistivitasnya rendah. Kalau sen, kalau porous permeable itu biasanya SP-nya deflected. Kalau sen yang tight gimana? Sen yang tight itu mirip dengan dense limestone di D. D itu ada dense limestone. Itu maka apa? SP-nya akan mengikuti sel baseline karena dia tidak permeable, resistivitasnya sangat tinggi. Jadi kalau zona yang reservoir yang kita cari yang seperti apa? Yang di langkah kerja kedua, kita nyari yang SP-nya deflected, ya C2, kemudian resistivitasnya tinggi, ya, tetapi dua nilai resistivitas itu dia ada separasi atau nilainya tidak sama. Artinya dia porous permeable. Nanti juga dibantu dengan log density atau Robi. Robinya dia cukup rendah. Oke, lanjut. Nah, ini untuk Sonic sih. Nanti sementara kita lewatin aja, Mbak. Lanjut. Nah, ini contoh log resistivitas yang saya ceritakan barusan. Jadi yang paling atas itu ya, yang non permeable zone atau shale tadi ya, log resistivitasnya ketiga log. Yang merah itu yang sangat dangkal di embedded zone, yang abu-abu yang shallow, yang biru tua sangat dalam. Ketiga lognya itu menunjukkan dia rendah. Di situ dibaca ya. Ciri log resistivitas ini adalah skalanya logaritmik. Ya, di situ dari 0,10 sampai 1000 ohm meter. Ya kira-kira di 1 ohm. Ya dari 0,1 sebelah kiri, terus itu kira-kira 1 ohm. Dia rendah. Kemudian zona di bawahnya itu permeable zone. Kok tahu? Karena ketiga log yang deep biru tua dengan yang shallow hijau dan yang very shallow yang merah ada separasi. Jadi dia kemungkinan porous permeable. Kemudian dia isinya apa? Isinya water atau hidrokarbon. Karena nilainya tinggi kemungkinan hidrokarbon. Kalau dia isinya water, itu mirip dengan zona di bawahnya yang abu-abu. Cirinya apa? Ketiga log resistivitas dia ada separasi, artinya separasi itu nilainya tidak sama ya, tidak rapat, tapi nilainya rendah. Bandingkan dengan zona non permeable yang atas.
Zona yang atas itu antara yang biru dan merah lognya itu berhimpit. Tapi yang di zona permeable isinya water itu antara merah dan biru dia ada separasi. Yang berikutnya ada zona ya, yang non permeable zone, tight zone yang merah itu resistivitasnya tinggi. Kemudian ketika log resistivitas itu berhimpit, artinya dia nilai resistivitas yang tinggi itu karena zona itu tight, bukan karena reservoir yang isi hidrokarbon. Ya, kemudian yang zona di bawahnya mirip ya, yang biru permeable zone hidrokarbon, cirinya resistivitasnya tinggi, tapi kalau resistivitas ada separasi. Yang bawahnya kembali berulang, permeable zone tapi isinya saline water. Ini sebagai contoh bagus, Mbak Mira ya, sistem diambil dari tahun yang lalu juga. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah tahu litologi ya dari gamma ray. Kalau sen itu low gamma ray, sil high gamma ray. Yang kedua yang sen tadi yang isinya hidrokarbon yaitu yang low gamma ray. Ya dicatat ya. Kalau hidrokarbon itu berarti sen yang low gamma ray. Kedua resistivitasnya tinggi. Ketiga resistivitas itu harus ada separasi yang tidak berhimpit. Dan yang density-nya cukup rendah. Itu ciri-ciri zona hidrokarbon. Nah, ada contohnya berikut, next. Nah, ini ciri zona hidrokarbon, itu gambarnya rendah ya. Teman-teman lihat yang sen warna kuning tengah, di bawah limestone. Sen yang kuning itu dia punya gambarnya rendah di track yang kiri. Kemudian dia resistivitasnya harusnya tinggi. Nah, ciri khas adanya hidrokarbon, itu ya, ini langkah kerja ketiga untuk fluida, itu ada separasi antara log density, diwakili oleh RHOB, Robi, dengan neutron. Nah, yang ada tulisannya gas. Nah, dia harus membentuk separasi positif. Separasi positif itu apa? Bahwa posisi log densitas RHOB berada di kiri. Sementara log neutron ada di kanan dan jaraknya cukup besar. Jarak cukup besar secara kualitatif kalau di atas 2 grid skala itu. Itu baru dia gas. Nah, kalau separasinya positif, tetapi lebar bukaan atau separasinya tidak terlalu besar ya, hanya kira-kira 2 grid atau lebih kecil, maka kemungkinan dia oil. Tapi sama-sama positif. Nah, cirinya positif apa? Log densitanya di kiri, neutronnya di kanan. RHOB di kiri, TNPH atau nanti bisa TNPHI, NPHI itu ada di kanan. Kalau water gimana? Water biasanya atau di cell atau water itu separasinya sangat kecil atau kadang-kadang separasi negatif. Separasi negatif itu apa? Log neutron ada di kiri, density ada di kanan. Baik, jadi mengetahui yang isi hidrokarbon di mana? Tadi ya, low gamma ray, gamma ray-nya rendah, menunjukkan sen, kemudian resistivitasnya tinggi, ada separasi di ketiga log resistivitas, kemudian ada separasi density dibagi RHOB dengan neutron atau TNPH. Separasinya harus besar. Kalau sangat kecil dia water, kalau tidak terlalu kecil dan terlalu besar ya sekitar 2 grade itu kemungkinan oil. Kalau di atas 2 grade skala ya, itu kemungkinan gas. Oke, lanjut Mbak. Baik, terakhir adalah menentukan fluida. Ini tadi sudah disinggung ya. Fluida itu kalau dia gas itu separasinya besar, kalau oil separasinya rendah. Itu karena ada gas efek pada neutron. Neutron itu membaca porositas batuan, tapi pada kondisi gas biasanya porositas yang terbaca itu lebih rendah dari yang seharusnya. Jadi dengan demikian karena neutron itu skala nolnya di kanan, ya nilai besarnya atau 100% di kiri, ketika dia kecil dibaca pada zona gas, maka membuat neutron itu terbaca lebih kecil dari seharusnya, dan karena lebih kecil, akhirnya separasinya density neutronnya jadi besar atau lebar. Oke, lanjut, Pak. Ya, ini contoh. Ya, jadi track pertama ada gamma ray yang warnanya merah ya, ini berubah warnanya nggak apa-apa. SP biru, kaliper itu yang putus-putus. Kaliper itu apa? Log yang digunakan untuk mengukur diameter lubang bor. Dalam ini sementara kita tidak gunakan. Track kedua adalah resistivitas, cirinya ya skalanya adalah logaritmik ya, jadi garisnya garis rapet itu nanti log.
resistivitas. Yang ketiga ada log porositas, itu ada RHOB ini mewakili densitas dan NPHI itu mewakili log neutron. Nah, jadi NPHI itu bacanya biasanya NV. NPHI itu NV, itu neutron porosity. V kan porosity ya. Kalau RHOB, RHOB itu Rho itu simbol dari densitas, ya, B itu bulk. Ya. Jadi RHOB itu sebenarnya density bulk. Ya, satuannya gram per cc. Kalau NV itu satuannya langsung persen. Nah, zona hidrokarbon yang dicirikan oleh gas, di mana jenis fluidanya gas ya, yang merah ya itu ada jenis fluida G itu gas, dicirikan oleh track yang antara Rodi dan NV itu yang besar. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya, yang warna orange ya, separasi orange kemerahan ya di track Rodi dan NV itu besar, itu ciri gas. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi. Pertama kita mencari litologi, bedakan antara shale yang warna hijau itu biasanya gambarnya tinggi, yang kuning itu batu pasir sandstone gambarnya rendah. Kemudian ada coal ya, itu yang hitam, warna hitam ya di tengah. Kemudian yang hijau, yang shale itu non reservoir, kita ignore, kita fokus ke kuning-kuning yang dia sand, yang mungkin bisa jadi reservoir. Kedua kita mencari yang berfungsi sebagai resistivitas. Apa? Kuning, tapi yang resistivitasnya tinggi dan resistivitasnya ada separasi. Maka di zona aku nggak bisa annotate sih. Harusnya Mbak Mbak siapa? Mira ini ya ngasih bisa untuk annotate. Sebelumnya Pak kembali ke sana tadi. Oke, jadi yang warna kuning paling atas ya, itu kan ada 4 kuning ya, teman-teman ya. Kuning paling atas itu dia reservoir atau bukan? Kita lihat resistivitasnya. Oh, resistivitasnya cukup tinggi, ada separasi. Mungkin dia reservoir. Kemudian yang ketiga, isinya apa? Lihat separasi Robi sama neutron. Oh, separasi Robi sama neutron besar ya, warna orange. Kemungkinan dia gas. Kalau yang oil seperti apa? Nah, lihat interval warna kuning yang paling bawah yang tebal sekali. Ya, kemudian di cross separasi antara Robi dan neutron itu yang warna hijau. Yang kanan tertulis O atau oil, di jenis fluida O oil. Udah ketemu ya? Dia gambarnya rendah, berarti sand, resistivitasnya lumayan tinggi dan ada separasi, ya, artinya dia reservoir. Kemudian Robi dan neutron ada separasi positif tetapi tidak terlalu besar. Itu adalah oil. Nah, yang ketiga water. Water itu cirinya apa? Ya, separasi antara Robi sama neutron itu negatif yang warna biru ungu. Kemudian resistivity di track kedua itu rendah. Ya, jadi seperti batu pasir di nomor 2 dari atas yang kuning itu kan warnanya biru ya, itu water. Dia resistivitasnya rendah, separasi Robi dan neutronnya negatif, Robi dan NV-nya negatif. Sebagaimana halnya juga batu pasir yang paling bawah ya. Jadi batu pasir yang paling bawah itu teman-teman lihat ya, batu pasir keempat itu ada 3 jenis litologi. Dia reservoir, iya. Kenapa? Porous dan permeable, ditunjukkan oleh resistivitas yang ada separasi, gitu ya. Tapi bisa terbagi menjadi 3 zona. Yang paling atas separasi Robi dan NV-nya sangat lebar, kemudian dia gas. Bawahnya itu ada separasi positif Robi dan NV tapi tidak terlalu lebar. Warna hijau dia oil, dan paling bawah ya beda sendiri meskipun sama-sama batu pasir tapi resistivitasnya sangat rendah, kemudian separasi Robi dan NV-nya negatif. Negatif itu apa? NV-nya di kiri, Robi di kanan. Kalau yang disebut separasi positif, Robi di kiri, NV di kanan. Maka pada batu pasir yang keempat, yang paling bawah, reservoir itu terbagi menjadi 3 zona. Zona paling atas isinya gas, zona di bawahnya oil, dan paling bawah zona water. Nah, perubahan atau kontak di antara fluida itu namanya fluid contact atau kontak fluida antara gas dan oil namanya GOC, gas oil contact ya, GOC. Antara oil dan water namanya OWC, oil water contact. Nah, teman-teman nanti akan berlatih dengan Mbak Mira dan teman-teman
diajari menemukan ini dengan menggunakan IP atau Interactive Petrofisik Software. Next. Mbak Mira mau lanjutkan? Silakan latihan dengan Mbak Mira ya. Saya cukupkan. Sebelum ke Mbak Mira ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ada yang belum jelas nggak? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Dengar, Bang. terdengar, Sudah Bang. cukup jelas atau ada pertanyaan? Sebelum saya over ke Mbak Mira untuk lanjut latihan. Jelas, Pak. Jelas ya? Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di chat atau boleh di WA grup nanti atau disampaikan ya. Nanti saya jelaskan. Oke, makasih perhatiannya ya. Mudah-mudahan bisa disimak. Lanjut latihan dengan Mbak Mira. Silakan Mbak Mira. Selanjutnya kita akan masuk ke pengolahan data. Jadi nanti kita bakal pakai software IP atau interaktif petrofisik dan juga datanya data well last ya. Terus untuk langkah kerjanya nanti akan buat database, import data dan format LAS, terus plotting data dengan format triple combo, dilanjut dengan analisis data, penentuan litologi, net reservoir, phase zone, tipe fluida, dan kontak fluidanya. Terus baru diinterpretasi. Oke, langsung aja. Kalian udah download aplikasinya semua? Sudah, Mbak. Oke. Bentar, untuk datanya kami kirim di grup WA ya. Bentar. Soalnya yang di Google Classroom belum ada datanya itu.